Kerajaan Tumasik atau sekarang negara Singapura termasuk salah satu negeri yang diincar Mahapatih Gajah Mada untuk ditaklukkan. Ketika Ratu Tribuana Tunggadewi menobatkan Gajah Mada menjadi Perdana Menteri atau Patih Amangkubumi, Gajah Mada mengikrarkan sumpah yang sangat legendaris, yaitu Sumpah Palapa. Di dalam sumpahnya itu, Gajah Mada menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti berpantang kenikmatan dan kemewahan duniawi sebelum menundukkan sejumlah negeri di kawasan Nusantara. Dari negeri-negeri yang disebutkannya, salah satunya adalah Tumasik. Berdasarkan catatan sejarah baik yang ditemukan di Indonesia, misalnya Kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama, Kitab Pararaton, dan Kitab Salatus Salatin, maupun catatan-catatan yang ditemukan di Tiongkok dan sejumlah negara lain, dapat disimpulkan bahwa Tumasik pernah ditundukkan Majapahit pada masa duet Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tumasik kemudian menjadi bawahan imperium yang berpusat di Jawa Timur itu. Namun ketika Majapahit sedang dilanda perang saudara, yaitu antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi, Tumasik sempat lepas dari kekuasaan Majapahit. Tetapi ketika perang saudara selesai, yang mana Wikramawardhana tampil sebagai pemenangnya, Majapahit kembali menyerbu Tumasik dan berhasil mendudukinya. Pemirsa, kita akan membahas asal-usul kerajaan Tumasik yang wilayahnya sekarang menjadi negara Singapura. Kita juga akan mengupas keterkaitan sejarahnya dengan Majapahit hingga kerajaan itu hancur oleh serbuan Majapahit pada era Wikramawardhana. Menariknya, ada kisah pengkhianatan dari dalam yang melemahkan pertahanan Tumasik. Seperti biasa, pemicunya adalah seorang perempuan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Nama Tumasik berasal dari kata Tasik yang artinya laut, danau, atau rawa. Tumasik berarti menyerupai laut atau tempat yang banyak rawanya sehingga tampak seperti laut. Dari arti namanya kita dapat ketahui bahwa pulau kecil yang terletak di ujung semenanjung Malaya itu merupakan pulau yang daratannya banyak berawa. Tumasik dulunya adalah bagian dari wilayah kekuasaan Imperium Sriwijaya. Sriwijaya menjadikan Tumasik sebagai pangkalan militer yang bertugas mengontrol keamanan di sepanjang jalur perdagangan internasional yang melintasi kawasan Asia Tenggara dari dan ke Tiongkok. Pada tahun 1025, Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala di Tamil, India menyerang Sriwijaya dan berhasil menghancurkan pertahanan Sriwijaya di Sumatera. Akibat serangan itu, pasukan Sriwijaya kocar-kacir. Raja Sriwijaya ditawan oleh Chola dan dibawa ke India. Meskipun demikian, Sriwijaya tidak benar-benar musnah. Pemerintahan Sriwijaya masih berlanjut terus meskipun pusatnya berpindah-pindah. Sampai akhirnya seorang pangeran Sriwijaya yang bernama Sang Nila Utama pergi ke Tumasik. Di tempat itu, Sang Nila Utama mendirikan kerajaan Tumasik. Ia menjadi raja pertama kerajaan Tumasik dengan gelar Sri Tribuana. Ada dua pendapat yang berbeda tentang kapan kerajaan Tumasik berdiri. Pendapat konvensional yang didasarkan pada Kitab Salatus Salatin menyebutkan Tumasik berdiri tahun 1299. Sedangkan pendapat modern yang didasarkan pada analisis sejarah dari serbuan Chola ke Sriwijaya hingga perginya Sang Nila Utama ke Tumasik menyebutkan bahwa Tumasik berdiri sekitar tahun 1170 Masehi. Meskipun ada dualisme pendapat tentang kapan Tumasik berdiri, namun tidak ada keraguan bahwa Sang Nila Utama atau Sri Tribuana adalah pendiri dan raja pertama Tumasik.
Dengan letaknya yang strategis, yaitu berada di Laut Cina Selatan yang menjadi jalur perdagangan internasional, membuat Tumasik banyak disinggahi kapal-kapal niaga. Tumasik kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan yang penting di kawasan itu. Karena itu, bagi Majapahit, Tumasik mempunyai arti yang sangat strategis, baik dari segi pertahanan maupun dari segi perdagangan. Maka tidak heran jika Tumasik menjadi salah satu negeri yang diincar oleh Gajah Mada untuk ditundukkan di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah berhasil menguasai Bali, Dompu di Nusa Tenggara, dan sejumlah besar negeri di Pulau Sumatera, Majapahit kemudian berhasil menundukkan Tumasik. Keterangan tentang ini dijumpai dalam kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama yang ditulis pada masa Hayam Wuruk dan juga pada kitab Pararaton yang ditulis pada periode akhir Majapahit. Berdasarkan kedua kitab itu dapat diketahui bahwa penaklukan pertama Majapahit terhadap Tumasik terjadi pada masa Hayam Wuruk menjadi raja di Majapahit dan ketika Gajah Mada menjadi Mahapatih atau Patih Amangkubumi. Namun beberapa kajian yang dikembangkan belakangan menyebutkan bahwa penaklukan secara total Tumasik oleh Majapahit baru terjadi ketika Majapahit melakukan serangan besar-besaran di bawah pimpinan Laksamana Empu Nala tahun 1398. Artinya ketika itu Mahapati Gajah Mada telah tiada, sedangkan yang menjadi Raja Tumasik ketika itu adalah Sri Prikamawira. Setelah menundukkan Tumasik seperti Sriwijaya dulunya, Majapahit pun menjadikan Tumasik sebagai pangkalan angkatan laut untuk mengontrol keamanan di perairan Laut Cina Selatan. Dari sini Majapahit membangun pertahanan untuk membendung ancaman invasi dari Mongol maupun dari kerajaan Ayutthaya di Siam, Thailand. Kitab Salatus Salatin menyebutkan bahwa Ayutthaya telah berkali-kali mencoba menyerbu Tumasik, tetapi dapat dipatahkan oleh pertahanan Majapahit di tempat itu. Namun ketika Majapahit dilanda perang saudara antara Briwirabumi dan Wikramawardhana, pertahanan Majapahit di Tumasik menjadi lemah. Akhirnya Ayutthaya berhasil merebut Tumasik dari Majapahit. Baik ketika Tumasik di bawah kekuasaan Majapahit maupun ketika jatuh ke dalam genggaman kerajaan Ayutthaya di Siam, Tumasik tetap memiliki raja yang memerintah negeri itu. Setelah perang saudara di Majapahit berakhir dan menampilkan Wikramawardhana sebagai pemenangnya, Majapahit mencoba untuk merebut kembali Tumasik. Ketika itu, raja yang berkuasa di Tumasik adalah Parameswara. Berkali-kali Majapahit menyerang Tumasik namun selalu gagal karena kotanya telah dikelilingi benteng pertahanan yang kuat. Selain itu, armada angkatan laut Tumasik yang dibantu oleh pasukan Ayutthaya menjadi sangat kuat. Kitab Salatus Salatin mengisahkan bahwa Tumasik akhirnya dapat dikalahkan oleh Majapahit karena adanya pengkhianatan dari dalam. Adalah Sang Rajunatapa, seorang pejabat tinggi kerajaan Tumasik yang bertugas mengurusi logistik kerajaan, menaruh dendam kepada Raja Parameswara. Dendam itu disebabkan oleh perlakuan raja kepada putrinya yang menjadi salah satu istri Parameswara. Dikisahkan bahwa putri Sang Rajunatapa yang telah diperistri oleh Parameswara dituduh berselingkuh. Sang raja kemudian menghukumnya, mempermalukan istrinya itu dengan menelanjangi dan mengaraknya di sepanjang kota. Peristiwa itu membuat Sang Rajunatapa merasa sangat malu. Ia menilai Raja Parameswara bertindak tidak bijaksana sebab putrinya tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Selain merasa malu, Sang Rajunatapa juga marah. Mulailah ia menyusun siasat untuk membalas dendam kepada Parameswara. Sang Rajunatapa kemudian diam-diam berhubungan dengan orang-orang Majapahit dan mulai mengatur strategi untuk dapat menggulingkan Parameswara. Sang Rajunatapa mengendalikan persediaan pangan untuk kerajaan. Ia menimbun sebagian besar bahan makanan di gudang
dan mengatur ketersediaan bahan makanan untuk keluarga istana dan angkatan perang hanya cukup untuk 1 bulan saja. Setelah memastikan bahwa ketersediaan makanan hanya cukup untuk kebutuhan 1 bulan saja, barulah kemudian ia mengundang pasukan Majapahit untuk datang menyerang Tumasik. Wikramawardhana mengirim armada perang dalam jumlah yang sangat besar. Armada perang Majapahit dihadang oleh armada perang Tumasik. Pertempuran laut yang dahsyat meletus. Dalam pertempuran laut tersebut, armada Majapahit berhasil memukul mundur armada Tumasik. Armada Majapahit terus maju, kemudian mengepung negeri pulau itu. Pasukan Majapahit mendarat di sepanjang pantai dan menyerbu dari segala arah. Meskipun pasukan Tumasik memberikan perlawanan sengit, namun karena serangan Majapahit begitu masif dan sporadis, konsentrasi pasukan Tumasik terpecah dan akhirnya kocar-kacir. Karena terdesak, baik sebagian rakyat maupun para prajurit Tumasik kemudian berlari berhamburan menuju ke benteng pertahanan untuk berlindung. Semua itu terjadi berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Sang Rajunatapa. Sang Rajunatapa ikut juga berlindung di dalam benteng. Sebagai pejabat tinggi kerajaan, ia dapat mengakses semua tempat di dalam benteng tersebut. Kesempatan itu dipakainya untuk mencari titik-titik lemah benteng untuk bisa ditembus oleh pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit mengepung benteng sambil melakukan serangan-serangan, tetapi serangan-serangan itu tidak dapat menembus pertahanan benteng. Di dalam benteng, pasukan Tumasik juga melakukan perlawanan. Pertempuran seperti itu berjalan sampai 1 bulan lamanya. Akhirnya persediaan bahan makanan dalam benteng habis. Sementara itu, pasukan Majapahit tidak mengalami masalah dengan persediaan makanan karena Sang Rajunatapa memberitahukan di mana ia menimbun bahan makanan. Melihat persediaan bahan makanan dalam benteng mulai habis, Raja Parameswara memerintahkan Sang Rajunatapa untuk mencari pasokan bahan makanan. Ini adalah saat yang tepat bagi Sang Rajunatapa untuk keluar dari benteng tanpa harus dicurigai. Setelah keluar dari benteng, Sang Rajunatapa memberitahukan kepada pasukan Majapahit titik-titik lemah benteng pertahanan yang dapat ditembus. Ketika persediaan bahan makanan dalam benteng benar-benar habis, para prajurit maupun rakyat yang berlindung di dalamnya menderita kelaparan. Pada saat itu, pasukan Majapahit berhasil membobol benteng. Pasukan Tumasik tidak berdaya karena kelaparan sehingga tidak mampu memberikan perlawanan. Pasukan Majapahit menumpas mereka dan mengambil alih benteng, tetapi Raja Parameswara berhasil melarikan diri. Majapahit kembali menguasai Tumasik, namun dalam pelariannya, Parameswara berhasil membangun aliansi dengan Mongol dan mendirikan kerajaan baru di Malaka. Parameswara kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Malaka kemudian berkembang menjadi sebuah kesultanan yang kuat. Sementara itu, Majapahit lambat laun surut akibat konflik internal. Malaka tampil menjadi pesaing Majapahit ketika Majapahit sedang diambang kehancuran. Akhirnya Tumasik dapat direbut kembali oleh keturunan Iskandar Shah dan menjadi bagian dari Kesultanan Malaka. Pemirsa, demikianlah kisah penaklukan Majapahit atas kerajaan Tumasik atau Singapura. Narasi ini diolah dan disusun dari berbagai sumber. Admin mohon maaf jika dalam menyusun narasi ini ada kekurangan atau bahkan mungkin kekeliruan. Tidak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silakan tuangkan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga ada manfaatnya. Salam dari Wong Turajati. Wassalam, Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.